Pemirsa, unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapatkan paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan lapangan padel di tengah permukiman penduduk di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan memicu masalah baru. Warga mengeluhkan kebisingan luar biasa dari lapangan padel yang dioperasikan hingga larut malam. Suara tepak-tepak raket dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tertidur. Tidak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tanggapan. Ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu ya. 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tidak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi antara warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Pihak kelurahan mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan dari lapangan padel tidak boleh di atas 70 desibel. Dari Jakarta, Kiva Lupi iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan lapangan padel yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan tidak mendapatkan persetujuan warga akan ditindak tegas. Pemprov Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap lapangan padel yang melanggar aturan. Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Pemirsa, aksi pencurian toko sembako di Kampung Kencang, Kabupaten Lebak, Banten terpergok warga. Aparat kepolisian datang dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Tangan!
berbadung-badung. Inilah video amatir detik-detik saat pelaku pencurian toko sembako di Kampung Kencang, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten ditangkap warga. Tampak seorang terduga pelaku pencurian berada di atas atap toko sembako milik warga usai diduga melakukan pencurian. Warga yang memergoki pelaku sempat menghajarnya di atas atap. Beruntung aparat kepolisian datang dan mengamankan yang bersangkutan dari amukan warga yang menunggu di bawah. Herman, pemilik toko sembako, mengaku sudah 3 kali menjadi korban pencurian. Pada 2 kejadian sebelumnya pelaku berhasil melarikan diri. Aksi pencurian di kawasan tersebut terbilang sering terjadi. Selain tokonya, beberapa toko lain di sekitar Kampung Kencang juga disebut pernah menjadi sasaran pencurian. Tuh, mudah-mudahan sih sampai ketangkap semua aja lah. Itu biar jadi jangan kejadian lagi. Untuk yang diambil oleh si pelaku berupa uang hasil penjualan warung dan ada beberapa rokok. Polisi menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika mengetahui adanya tindakan kriminal di lingkungan sekitar. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah remaja masjid tiba-tiba diserang oleh sekelompok pemuda bersenjata tajam di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga meminta polisi meningkatkan patroli di lokasi kejadian. Inilah aksi sejumlah remaja bersenjata tajam saat melakukan penyerangan di depan Masjid Al-Amin, Matakali, Polewali Mandar. Dalam rekaman CCTV terlihat sekelompok pemuda tiba-tiba turun dari sepeda motor dan langsung mengejar remaja yang sedang berkumpul di pelataran masjid. Para remaja masjid berlarian menyelamatkan diri. Bahkan mereka terpaksa melompat pagar setinggi 1,5 meter karena puluhan pelaku menyerang sambil membawa senjata tajam. Kejadian ini menimbulkan kepanikan dan keresahan warga. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap motif serta pelaku penyerangan. Warga berharap aparat kepolisian meningkatkan pengamanan sebab kejadian yang sama pernah terjadi beberapa waktu lalu hingga menimbulkan korban jiwa. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sidak 2 pasar di Jakarta untuk memantau harga serta ketersediaan stok bahan pokok. Sidak dilakukan di Pasar Minggu Jakarta Selatan dan juga Pasar Jatinegara Jakarta Timur. Bersama dengan tim Satgas Pagan, Ahmad Rizal menghampiri satu persatu pedagang untuk memantau harga bahan pokok. Berdasarkan hasil sidak, beberapa harga bahan pokok seperti daging sapi, beras, dan bawang-bawangan terpantau stabil. Sedangkan cabai terpantau mengalami kenaikan. Selain memantau, Ahmad Rizal meminta para pedagang agar tidak memanfaatkan momen Ramadan sebagai kesempatan untuk menaikkan harga. Alhamdulillah dari 2 pasar saya lihat stok cukup banyak. Kemudian juga harga-harga cukup stabil. Memang ada beberapa yang menjadi koreksi kami adalah yang pertama adalah cabai. Cabai ini agak naik karena musim penghujan. Yang biasanya hanya Rp50.000 per kilo ini naik menjadi 60. Ini wajar karena di 1 minggu terakhir ini hujan terus. Sehingga harga agak naik, para distributor cabai kesulitan menghadapi. Alhamdulillah daging tadi masih dalam range harga yang terkendali, yaitu sekitar Rp140.000 per kilo. Rp140.000, ada yang 145, yang naik sedikit lah tadi. Namun ini akan kami kontrol dalam waktu dekat.